Kak Okta? Siap. Ayo, pergi. Ayo. Tunggu. Selatan. Duh, Kak, di mana ini mau deket kita Kak, ini? mau deket Kak, dikit lagi Kak. Sini Kak. Oh, Sudah dikit sampai, lagi, Kak. dikit lagi. Ih, dapat. Geser lagi Kak. Mana sih? Oke, Kayak aman. dikit mundur lagi deh, Kak. Mundur lagi. Oke, Oke. benar. Kita sudah sampai di apa itu bacanya? Mana itu? Baca nggak? Baca nggak ya? Baca Kak. Di India, Kak, itu. Kita udah sampai di India, ayo. Gimana tadi? Joget dulu, ayo adik-adik maju berdiri boleh. Yo, goyang. Aku nggak Ayo kelihatan. adik-adik ikut juga. Ja. Goyang Kak Sani, goyang Kak. Dah. Yeay. Udah. Sudah, Kak. Kita Terus sampai. ngapain kita tadi joget-joget, Kak? Ya, terus kita ngapain juga ke India ini? Iya, kita ngapainnya di India ya Kak ya? Ngapain kita jauh-jauh Kan ke kita sini? mau ibadah Kak. Iya. Jauh-jauh dari Iya. Prabu Muli kita ke India. Iya, jauh, ngapain ya? jauh nih kita ibadah ke India. Iya Kak, ngapain Kak? ampun. Coba jelaskan Ayo. dulu Kak, coba jelaskan. Ayo. Sama Minggu-minggu tapi ini. ngomong Apa? kita belum sapa Oh, loh. belum sapa. Kita sapa dulu adik-adik. Kakak sih keasikan goyang. Iya, Kakaknya juga. Iya, kita sapa dulu. bisa dulu, Pak ya. 1. 2. Shalom. Hai adik-adik semuanya. Oke, ketemu lagi di India. Iya, kita udah ada di India. Oke, kita ngapain ke India tadi? Tanya-tanya kan? Ayo. Minggu-minggu ini Iya Kak, Kenapa, Kak? kita akan penginjilan. penginjilan. Wih, enak itu, Kak. Seru, dong. ya. Jadi Ada yang minggu baru ini- ya Kak ya? Sekarang kita ini ke India. Iya Kak, udah sampai di India Kak kita Kak. Iya, Iya. udah capek tadi keliling-keliling. Iya. Karena pasti ada inget kan kata di Alkitab. Apa Kak bunyinya Kak Okta? Di apa ya tadi ya? Di Matius Matius 28 ayat 19. 19. Apa Yaitu bunyinya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Pergilah ke Wih. seluruh dunia. dunia. Sekarang kita ke India, kita mulai ke India dulu. Iya, kita mulai di India dulu. Ketemu siapa? Tadi Siapa yang penginjil namanya? William. Yang William. Siapa ya? William. William Carey. Pernah Iya. dengar? Adik-adik pasti udah dengar. Nah, Nantilah. kalau mau lebih tahu lebih lanjut di firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi adik siap-siap. Hari ini ada spesial buat adik-adik semuanya. Oke? Oke, sekarang kita mulai ibadah dong. Udah pasti adik-adik di rumah pasti nggak sabaran. Sudah dong, Ya kan? sudah siap. Oke. Kita akan mulai ibadah kita, iya kan Kak? Iya dong. Kita angkat pujian. Selamat, Selamat pagi, pagi, Tuhan. Tuhan. Kita sapa Tuhan dulu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi Kakak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita satu dalam doa. Iya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat pagi. Kami adik-adik sekolah minggu beserta kakak-kakak akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati juga adik-adik di rumah, supaya mereka dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga mereka nantinya firman yang akan ditabur tidak akan sia-sia. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami ini. Biarlah pujian kami, sembah kami itu berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sudah nih ngapain Kak kita ini?
Sudah ini. Ini nih. Kita apa ya? Apa ya? Apa ya Kak? Kalau udah siapin Alkitab, Sudah siapkan Iya. Alkitab. Udah tadi udah Siapkan membutuhkan. hati iya. kita. Terus apa lagi ya? Adik-adik pasti udah tahu di rumah Sudah nih. tahu. Pasti udah. Udah apalah adik-adik ya. Oke. Lagu Ya. apa lagi Kak? Kak? Kita akan mendengar. Kita nanti akan Mendengarkan firman Tuhan. Iya, terus apa lagi Kak? Terus kita memuji Tuhan dulu Kak dong. Iya, pastinya itu Kak. Dengan lagu Hanya Bagi Oke. Yesus. Alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. 3 minggu berturut-turut ini kita akan belajar firman Tuhan seperti yang tadi Kak Okta katakan ya, bahwa Tuhan menyuruh kita pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Nah, kita belajar sebelum itu kita sudah belajar tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil ya, memberitakan Injil seperti pesan Tuhan Yesus ya, memberitakan Injil salah satunya ke Filipi, ke Korintus, ke Derbe, ke Listra ya, pada minggu-minggu yang lalu ya. Kalau adik-adik yang selalu ikut ibadah, yang mendengarkan firman Tuhan, pasti masih ingat ya ceritanya. 3 minggu ke depan ini kita akan mendengarkan penginjilan atau murid Tuhan ya, yang utusan-utusan Injil yang pergi. Nah, hari Minggu sekarang kita akan belajar ada utusan Tuhan yaitu yang bernama William Carey ya. Dia menjadi utusan Injil yang berangkat dari Inggris ke India untuk memberitakan, menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan ya. Tapi sebelum itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan ceritanya seperti apa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada minggu ini untuk kami
kembali akan belajar tentang firman Tuhan, tentang belajar pengalaman hamba-hambamu yang memberitakan Injil seperti apa yang mereka lakukan, dan tolong kami juga Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menjadi, dalam hidup kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah melalui firman-Mu pada kesempatan hari ini. Amin. Jadi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan melalui pengalaman Bapak William Carey yang membawa Injil ke India. Dan itu firman Tuhan terambil dari 1 Tawari 16 ayat 23 sampai 31 dan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita akan belajar melalui pengalamannya apa yang harus kita lakukan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tawari 16 ayat 23 sampai 31. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpujilah sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Lalu kita akan membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, ini adalah perintah Tuhan Yesus sebagai amanat agung ya, yang kita kenal sebagai amanat agung. Sebagai pengikut Kristus, inilah yang harus kita lakukan. Jadi kita akan menceritakan dengan kalian tentang riwayat dari William Carey ini ya. William Carey dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1761 di desa Polurbury, sebuah desa kecil di Inggris. Ayahnya seorang tukang tenun yang belajar sendiri membaca dan menulis. Waktu William berumur 6 tahun, ayahnya terpilih menjadi guru SD di desanya. Dengan demikian, ia menjadi gurunya. William sangat senang belajar. Ia juga dikenal sebagai pencinta lingkungan. Dengan adik perempuannya yang masih kecil, Polly, yang bernama Polly, ia mencari berbagai tanaman dan serangga sampai ke hutan dan membuat sebuah museum kecil di kamarnya. Ia bahkan memelihara seekor burung yang harus diberi makan oleh adiknya kalau ia sedang ke sekolah. Pada malam hari, saat anak-anak yang lain sudah tidur, William masih mendengarkan cerita yang diceritakan oleh pamannya, Peter, seorang tentara Inggris yang bertugas di Kanada. Cerita-cerita pamannya membuka satu dunia yang baru bagi William, karena ia menyukai cerita-cerita petualangan dari luar negeri. Ia dijuluki Columbus oleh teman-teman sekelasnya. Setelah tamat SD,
William Carey menjadi murid seorang tukang sepatu. Di sana ia dapat belajar bagaimana membuat dan memperbaiki sepatu. Tetapi dalam bekerja pun, William Carey tidak pernah berhenti belajar. Di dekat tempat ia bekerja, ia memasang rak kecil dan menaruh buku yang terbuka pada rak itu untuk memudahkannya membaca. Sambil tangannya memperbaiki sepatu, matanya membaca kata-kata dari buku-buku atau kamus-kamus yang ia hafalkan. Dengan cara demikian, William Carey belajar sendiri bahasa Latin dan bahasa Yunani. Para pelanggan yang datang ke toko buku William Carey terkejut melihat bola dunia yang terbuat dari bermacam-macam lembaran kulit yang berbeda. William selalu tertarik membaca berita-berita dari luar negeri. Ia berdoa bagi orang-orang di sana dan ia rindu agar mereka juga dapat mendengarkan berita Injil. Beberapa tahun kemudian, majikannya meninggal dunia. William membuka toko sepatu sendiri. Di samping memperbaiki sepatu pada pagi dan siang hari, malam harinya ia mengajar anak-anak di desa sebagaimana ayahnya dulu. Pada hari Minggu ia juga berkhotbah di gereja baptis dekat rumahnya. Pada masa itu, orang-orang Kristen di Eropa belum begitu sadar akan tanggung jawab untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan ya adik-adik. Waktu William Carey berbicara dalam gerejanya tentang tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu, seorang pendeta tua menjawab, "Anak muda, duduklah, jangan terlalu bersemangat. Kalau Tuhan ingin supaya orang kafir bertobat, dia dapat melakukannya sendiri tanpa pertolongan saya atau kamu." Nah, adik-adik, kalimat ini sebenarnya nggak benar ya adik-adik ya, walaupun memang ada beberapa orang yang dipilih khusus oleh Tuhan, di mana Tuhan datang sendiri kepada orang tersebut ya, itu orang-orang pilihan khusus. Nah, tetapi kita juga kan ada perintah oleh Tuhan Yesus yang di Matius 28 tadi, bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan, beritakanlah Injil ya, kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, itu perintah Tuhan, dan membaptiskan mereka. Nah, adik-adik, yang pendapat dari pendeta tua ini sebenarnya tidak benar ya. Tuhan juga menginginkan kita juga bekerja sama dengan dia ya. Tetapi William Carey, walaupun pendeta tua itu berbicara seperti itu, tetapi William Carey ini tidak dapat berdiam diri. Ia terus berdoa dan memikirkan bagaimana ia dapat menyadarkan gerejanya. Akhirnya pada tahun 1792, ia mendapat kesempatan berkhotbah pada sekelompok pendeta di Nottingham. Dalam khotbah William Carey itu, ia menanamkan 2 kalimat yang kemudian menjadi moto hidup dari William Carey, yang bunyinya demikian: expect great things from God, attempt great things for God, yang artinya menantikan hal-hal yang besar dari Tuhan, mengerjakan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Sesudah menyampaikan khotbahnya dengan berani dan berapi-api itu, William Carey mendirikan yayasan misi yang pertama di Inggris. 1 tahun kemudian, yaitu pada bulan Juni 1793, William Carey beserta dengan seluruh keluarga meninggalkan negeri Inggris untuk pergi melayani di India. Kepergian ini sebenarnya sangat berat bagi Nyonya Carey ya, untuk mengikuti suaminya yang ke negeri yang jauh ya. Tapi ya tetap menyertai suaminya, karena suaminya merasa sangat yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk ke sana. Keluarga Carey ini mempunyai 3 orang anak laki-laki yang masih kecil, Felix, William, Peter, dan seorang bayi perempuan. Perjalanan mereka ke India ini bukan
bukan waktu yang pendek, tetapi selama 5 bulan mereka harus berlayar mengitari Afrika Selatan, lalu mereka terombang-ambing seperti Rasul Paulus ya, terombang-ambing dengan angin sakal, ombak-ombak yang berbahaya, dan kapal mereka juga harus diperbaiki di Afrika Selatan ya, karena rusak berat ya. Waktu mereka tiba di pantai India, kapal mereka harus menunggu 1 bulan lagi. Pengalaman yang sungguh ya tidak mengenakan adik-adik ya. Tetapi tekad dan semangat William Carey ini sehingga istrinya pun mendukung suaminya ya. Dan mereka tiba di India, keluarga ini sangat sulit karena harus beradaptasi dengan daerah di sana. Sementara di sana orang-orang memakai bahasa Bengali ya, bahasa India. Sementara mereka sendiri tidak bisa berbahasa India. Kan repot ya adik-adik ya. Nah, di sana William Carey ini tiba di India Timur ya, di daerah India Timur, di daerah daerah-daerah Kalkuta ya, daerah Kalkuta. Nah, William Carey ini di sana mendapat masalah, banyak masalah yang mereka hadapi. Di sana karena anaknya biasa makan roti, tiba-tiba harus makan nasi. Itu menjadi kendala juga bagi keluarga ini. Lalu setelah makan nasi dan makan makanan yang pedas-pedas lagi. Ya, orang-orang India kan suka makan pedas ya adik-adik ya. Nah itu mereka mau beradaptasi, anak-anak, terutama anak-anak yang mau beradaptasi itu sangat sulit. Dan sebagai seorang ibu mungkin ada perasaan tertekan juga ya adik-adik ya. Lalu selain dari masalah makanan, di sana juga harga makanan mahal, sewa rumah juga mahal. Akhirnya mereka pun kehabisan keuangan ya. Karena kehabisan keuangan, William Carey membawa keluarganya masuk ke daerah yang lebih dalam lagi. Nah, di sana pun mendapat tantangan bersama-sama dengan ada memang di perkebunan ya, ada teman-temannya juga yang sesama orang Inggris. Tetapi dia untuk beradaptasi lagi karena namanya di pinggir hutan di daerah perkebunan ada harimau, ada ular. Banyak yang mereka hadapi ya, dan juga akhirnya anaknya juga Felix karena banyak nyamuk itu mengalami sakit malaria, dan ibu istrinya William juga mengalami sakit disentri bersama anaknya yang kecil, anak bayinya. Sakitnya sakit berat ya. Begitu untuk menginjili begitu tekanan yang dihadapi, tetapi mereka tetap bertekad bahwa itulah mutu yang dipegang sama William Carey. Dia menantikan hal-hal yang besar dari Tuhan dan mengerjakan juga hal-hal besar untuk Tuhan. Itu mutunya. Sehingga mereka tetap bertahan. Nah, semuanya itu adalah ujian iman bagi keluarga ini, bagi William Carey dan keluarganya. Ya. Kemudian pada Tuhan menolong mereka dengan suatu cara yang sangat indah. William Carey ditawari pekerjaan sebagai kepala perkebunan. Iya, perkebunan indigo. Indigo adalah sejenis tanaman yang menghasilkan cat biru yang sangat indah. Sekarang keluarga ini pindah dari tempat dari dekat hutan ya, pindah ke tempat di perkebunan ya, dekat Kalkuta. Mereka memberikan tempat tinggal yang enak, dengan gaji yang memuaskan. Nah, di waktu-waktu senggang, William Carey ini juga tetap memberitakan Injil kepada para pekerja dan juga memperhatikan kebutuhan mereka. Tapi masalah belum selesai. Nah, anaknya yang ketiga yang bernama Peter mengalami sakit disentri. Nah, ini berumur 5,5 tahun. Akhirnya meninggal dunia. Nah, ini pun membuat jadi tekanan bagi
ibu William Carey ini ya, tekanan bagi istrinya, dan sehingga ia mengalami stres lah ya, mengalami stres atas kematian anaknya itu, dan stresnya ini tidak sembuh, dan 13 tahun kemudian akhirnya istrinya ini meninggal dunia. Nah, William Carey ini di perkebunan ini, dia memimpin perkebunan ini selama 6 tahun. Dan di sela-sela itu dia belajar tentang kebudayaan dan agama yang ada di India ya, kebudayaan dan agama yang ada di India, baik Hindu maupun Islam ya. Dia tetap mempelajari bahasa Bengali dan Sanskerta, dan tidak ada orang di luar orang India yang begitu baik menguasai bahasa Bengali dan Sanskerta kecuali William Carey ini ya, saking gigihnya dia. Dan kemudian ia pun menerjemahkan kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Baru ke dalam kedua bahasa itu, bahasa Sanskerta dan bahasa Bengali. Setelah memimpin selama 6 tahun di perusahaan tersebut, perusahaan itu jadi tutup. Karena apa? Karena terjadi banjir ya, banjir besar, sehingga menghancurkan perkebunan itu. Kemudian keluarga ini pun ya pindah ke daerah lain dan mulai mendirikan perusahaan sendiri. Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain bagi William Carey. Tuhan mau agar ia memberikan seluruh waktu dan perhatiannya kepada tugas yang telah dia berikan, maksudnya Tuhan berikan kepada William Carey, sebagaimana Tuhan memanggilnya datang ke India. Tidak lama setelah itu mereka pun menetap di Serampore ya, Serampore. Dan di sini ada kelompok misi baru yang tiba dari Inggris. Tetapi perusahaan perdagangan Inggris melarang untuk ada memberitakan Injil di India. Nah, akhirnya karena mereka tidak diizinkan kelompok misi ini untuk menginjili di negeri itu, William Carey tetap memegang mutu hidupnya, menantikan hal-hal yang besar dari Tuhan, mengerjakan hal-hal yang besar untuk Tuhan ya. Selanjutnya utusan misi itu tiba di Serampore ya, akhirnya mereka tiba di Serampore dekat Kalkuta, tetapi berada di bawah kekuasaan Denmark ya. William Carey ini pergi menghadap gubernur Denmark ini. Ya, dengan senang hati, gubernur ini dengan senang hati memberikan izin untuk utusan misi menetap di Serampore. Jemaat Kristen didirikan dan menjadi berkat bagi orang-orang India yang ada di sana. Di antara kelompok utusan misi ini ada seorang yang ahli percetakan, sehingga William Carey ini akhirnya membangun tempat percetakan ya, tempat percetakan dengan pertolongan anak Carey yang sulung yaitu Felix, dan seorang ahli percetakan ini, seorang itu bernama Ward ya, mulai mencetak bagian Alkitab yang diterjemahkan oleh William Carey. Nah, itulah yang dilakukan William Carey, dan akhirnya mereka tetap menginjili di sana supaya kerinduan William Carey itu bukan hanya dia aja yang diselamatkan, tetapi banyak orang yang diselamatkan ya. Adik-adik, itu yang dikerjakan oleh William Carey dengan membuat terjemahkan buku Alkitab dalam bahasa Bengali, Alkitab dalam bahasa Sanskerta, sehingga banyak orang yang bisa membaca firman Tuhan itu. Ya. Nah, adik-adik, setelah 7 tahun penantian daripada William Carey ini, pada tanggal 22 Desember 1800, ada nih seorang tukang kayu yang bernama Krishnapal
dan temannya yang bernama Gokul menerima Tuhan Yesus. Tetapi menurut kebudayaan orang Hindu ya, dilarang makan bersama orang yang bukan Hindu. Menurut kebudayaan di India itu. Dan mereka percaya bahwa orang yang membuat orang itu akan membuat mereka menjadi najis. Sehingga tapi Krishna, Pal dan Gokul ini tetap mau makan bersama-sama dengan William Carey dan teman-teman Kristen yang lainnya. Sehingga pada malam berikutnya tetangga-tetangga mereka berkumpul ke rumah Krishna Pal. Mereka semua sangat marah dan ingin membunuh mereka. Tapi polisi setempat mengamankan mereka ya. Nah, hari Minggu berikutnya Krishna Pal dan Gokul ini rencananya akan dibaptis. Tetapi yang datang hanya Krishna Pal yang datang. Gokul ketakutan dengan orang-orang di India itu ya. Tapi Krishna Pal tidak sendirian, ada anaknya si Felix ya, ada anak si Felix Carey ini juga kan belum dibaptis, dia dibaptis juga bersama-sama dengan Krishna Pal. Tapi beberapa bulan kemudian akhirnya Gokul pun minta untuk dibaptis dengan beberapa teman India yang lainnya ya. Lambat laun orang-orang India yang lain menerima Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati pelayanan William Carey dan teman-temannya. Dan ini lambat laun beberapa orang India bergabung dengan para penginjil dan menjadi guru Injil. Sebuah sekolah Alkitab didirikan di Serampore ya. Di satu tahun setelah pelaksanaan baptisan pertama itu, tahun 1801, utusan dari Kolkata ya datang membawa surat undangan penting ke Serampore untuk William diminta mengajar bahasa Bengali di Universitas Fort William Calcutta. Nah, ya ini merupakan suatu kehormatan besar bagi William Carey yang orang asing yang mengajar bahasa Bengali lagi ya adik-adik ya. Ini merupakan suatu perkara yang tidak pernah dipikirkan oleh si William Carey ya. Tapi itulah perkara-perkara besar yang dibuat oleh Tuhan ya. Akhirnya William Carey ini pun dipromosikan menjadi seorang dosen dan diberi gelar doktor. Adik-adik luar biasa ya. Kalau dipikirin sungguh luar biasa gitu ya. Hanya tukang sepatu yang cuma tamat SD, tukang sepatu, akhirnya dengan belajar giat, akhirnya dia bisa berbahasa Sanskerta, bisa bahasa Bengali, wah luar biasa, dan bisa terjemahin Alkitab. Nah ini adik-adik perlu belajar juga kita ya, bahwa jangan bilang bahwa adik-adik adalah aku nggak bisa, aku nggak pandai, aku bodoh. Nggak ada yang bodoh, kalau kita mau belajar pasti bisa ya intinya ya. Ini pelajaran juga ini bagi kita ya. Nah, lalu ada satu hal ya yang perlu kita ketahui dari William Carey ini setelah perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan nyatakan kepada dia ya adik-adik. Di sini William Carey hidup dekat dengan masyarakat ya. Dia tahu benar penderitaan yang dialami mereka. Ada beberapa adat kebiasaan yang sangat kejam di lingkungan masyarakat. Yaitu bayi-bayi perempuan yang lahir yang tidak diinginkan dapat dibuang ke sungai Gangga dan dianggap suci itu. Dan juga ada adat lain yang membuat penderitaan sangat berat bagi wanita yang suaminya meninggal. Mereka harus dibakar hidup-hidup bersama suaminya. Dan ini sangat ditentang oleh William, dan William mendorong pemerintah untuk melarang perbuatan tersebut. Akhirnya hal itu perlakuan-perlakuan yang seperti ini dengan didorong dengan pemerintah, William Carey mengajukan usul ke pemerintah, akhirnya pemerintah pun melarang hal itu ya adik-adik ya. Nah ini perjuangan yang sungguh sangat berat ya, sungguh luar biasa, perjuangan yang sungguh luar biasa William Carey membela orang-orangnya
secara sosialnya ya adik-adik. Pada tanggal Maret 1812 terjadilah bencana besar di Serangpore, yaitu kebakaran besar di dalam gudang kertas yang menghanguskan naskah-naskah yang telah dikerjakan dengan susah payah, ya. Dan hanya keterselamatkan mesin percetakan dan surat-surat berharga. Ya, terjemahan Alkitabnya udah terbakar semua. Tetapi ada adik-adik ya, yang William Carey ini tidak pernah berputus asa. William Carey menuliskan kepada temannya, "Aku berharap untuk tetap tenang dan tahu bahwa Allah itu Tuhan dan aku tetap menyembahnya dalam segala keadaan. Aku percaya Dia pasti akan mendatangkan kebaikan dari peristiwa ini." Nah, bersama rekan-rekan sekerjanya, ia membangun percetakan yang baru dan mengerjakan kembali naskah-naskah yang terbakar itu. Iblis tidak senang. Iblis itu kerjanya untuk membuat tidak berhasil orang-orang Kristen. Ini kalau kita jatuh kecewa, ya iblis senang. Sebab itu kita tidak perlu kecewa seperti William Carey ini. Dia tidak putus asa. Dia terus melakukan apa yang jadi misinya. Nah, jadi itulah cerita dari William Carey. 41 tahun William Carey bekerja di India dan tidak pernah pulang ke Inggris. Ia bertahan dalam menghadapi banyak penderitaan dan penyakit dalam keluarganya. Melalui kekecewaan dan penganiayaan, tetapi ia juga mengalami sukacita atas keberhasilan pelayanannya. Setelah bertahun-tahun ia bekerja keras, ia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa di India. Dari berbagai bahasa di India, sukacita yang besar adalah melihat 2 dari putranya menjadi utusan misi di Burma dan Kepulauan Maluku. Ada anak William Carey ini ternyata melayani ya, menjadi utusan misi di Maluku di Indonesia, ya, yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia. Walaupun ia sangat dihormati sebagai ahli bahasa dan sebagai seorang profesor di salah satu sekolah tinggi di Kalkuta, ia tetap rendah hati sampai akhir hidupnya. Banyak utusan misi yang masih muda belajar dari kehidupan William Carey, dan kita juga belajar. Banyak tantangan yang dihadapi, tapi dia tidak pernah putus asa. Banyak kekecewaan lah, pasti kecewa kita kalau anaknya meninggal, istrinya meninggal. Mungkin bisa kita manusia pasti kecewa, tetapi dia tidak pernah kecewa. Dia tetap semangat untuk melayani Tuhan, menjadi utusan misi ya, utusan misi Tuhan. Yang dia tetap menjalankan perintah yang Tuhan ajarkan kepada dia, kepada kita semua orang percaya, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan ya. Itu yang dia William Carey. William Carey ini hidup sampai umur 73 tahun. Pada waktu ia sedang berbaring sakit di usia tuanya, seorang utusan misi yang masih muda yang bernama Alexander Duff datang mengunjunginya. Dia meminta banyak nasihat darinya dan selalu menyebutnya Dr. Carey. Dr. Carey. Waktu Alexander Duff mau pulang, William Carey memanggilnya lagi dan berkata, "Tuan Duff, kamu bicara banyak mengenai Dr. Carey. Kalau aku sudah pergi, jangan bercerita banyak tentang Dr. Carey, tapi ceritakan tentang juru selamatnya Dr. Carey." Ya, kita bukan menceritakan hebat utusan misi ini, ini dia menginjili hebat. Bukan dia yang diceritakan, tetapi juru selamat yang dia beritakan itu yang harus kita ceritakan ya. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, pada tanggal 9 Juni 1834, tugas William Carey di dunia ini telah selesai. Ia pulang ke rumah bapaknya di sorga. Ia berhenti dari pekerjaannya yang telah ia lakukan dengan setia untuk orang-orang India.
pelayanannya sungguh berhasil adik-adik ya. Kita harus contoh dari pengalaman William Carey ini, contoh tidak putus asa, tidak tetap memegang bahwa Tuhan akan bekerja lebih besar ya, yang menanti-nantikan tuh tangan Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, tetapi dia juga ambil bagian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan ya adik-adik. Inilah cerita dari William Carey ya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ini dia. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus memerlukan orang-orang untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja. Bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk melakukannya. Banyak juga orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan secara khusus. Tuhan datangi dia. Baik melalui mimpi, kadang-kadang benar-benar datang gitu ya. Itu kalau kita dengar kesaksian-kesaksian mereka, yang tadi sama sekali mereka tidak tahu Injil, gak ada orang Kristen yang memberitakan Injil, tapi akhirnya dia menjadi orang percaya dan akhirnya mereka pun jadi utusan-utusan Injil juga. Jadi bukan berarti kita juga harus mengerti bahwa orang Tuhan Yesus itu, kenapa Tuhan Yesus memberikan perintah di Matius 28 itu. Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Ya itulah perintah amanat agung kata kita yang kita kenal di Kristen. Itulah amanat agung Tuhan. Memberitakan keselamatan supaya orang, jangan kita menginginkan diri kita aja selamat, tetapi kita menginginkan orang lain selamat dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, sadar bahwa semua bangsa harus mendengarkan Injil. Semua bangsa harus mendengarkan Injil ya. Masalah terserah dengan mereka mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Tapi kita tetap memberitakan keselamatan itu. Lalu yang ketiga, menjadi moto hidup William Carey, menjadikan moto hidup William Carey tadi sebagai moto hidup kita. Kita juga ya, bahwa kita menanti-nantikan hal-hal yang besar dari Tuhan yang Tuhan akan kerjakan ya. Tapi kita juga harus mengerjakan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Itu yang harus kita jadi moto hidup kita juga ya adik-adik. Inilah cerita tentang firman Tuhan dari salah satu utusan Injil yang kakak sampaikan. Terima kasih. Ayat hafalan kita hari ini adalah ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terambil dari 1 Tawari 16 ayat 24. Tugas adik-adik hari ini adalah membuat video ayat hafalan hari ini dan juga membacakan moto William Carey. Adik-adik bisa membuatnya dalam bahasa Inggris, itu lebih baik. Dan adik-adik setelah membuat, silakan membuat video, silakan adik-adik kirim ke kakak-kakak kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita William Carey, seperti perjalanannya sampai dia pun mengalami penderitaan, tetapi Tuhan angkat ya. Adik-adik, Tuhan angkat William Carey dengan suatu pelayanan yang sungguh berhasil, ya sungguh berhasil di India. Walaupun awal-awalnya dia mengalami penderitaan, harus kehilangan anak, ya, tapi Tuhan pelihara kehidupannya sehingga pelayanannya dibuat berhasil. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup firman Tuhan ini, kita tutup, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, pelajaran yang boleh kami dapatkan melalui William Carey ini Tuhan. Tolong kami
untuk boleh menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kami tidak berkata-kata, tapi melalui tingkah laku, sikap hidup kami boleh memberitakan Injil, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan banyak orang menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya, hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tolong kami, apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, kelak kami setelah dewasa, kami akan Engkau tunjuk seperti apa, dalam memberitakan Injil Engkau sertai kami. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami dalam menjalankan hari-hari kami pada minggu-minggu yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik di rumah, sekarang perjalanan ke India kita sudah selesai. Iya. Sudah berakhir. Tapi tadi penginjilannya berhasil kan? Berhasil yang penting dong. itu. Nah, oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita, Iya. lalu pulang ke Prabu. Iya. Iya ya Kak. Sebelum itu kita angkat pujian di seluruh dunia. Iya. Kita bisa kan lagunya? Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia, ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Kita bisa tuh dalam doa? Ya. Semangat kan Kak? Semangat dong Kak. Setelah ini kita pulang. Oke, kita dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih ibadah kami sekarang sudah selesai. Kami sangat bersuka cita. Biarlah apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau selalu memberkati, menyertai. Biarlah apapun yang kami lakukan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkati kami dalam sekolah kami, dalam belajar kami, begitu juga dengan orang tua kami dalam setiap pekerjaannya, dalam aktivitasnya. Kiranya Engkau selalu memberkati. Engkau berikan kami selalu kesehatan, semangat. Biarlah kami anak-anak-Mu menjadi garam dan terang di antara orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nanti Tuhan di Yesus Prabu memberkati. Muli. Ke minggu depan.